Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sebenarnya penasaran, pengen bikin video ini sudah lama sejak saya bertemu dengan orang ini. Dan saat saya bertemu dengan dia, saya sudah dengar cerita tentang ya sosok ini. Tapi ya saya pikir ya seperti yang dibilang sama fans-fansnya dan sebagainya. Tapi ternyata ketemu dengan dia itu berbeda dengan mendengarkan orang lain, nonton di YouTube, dan cuman baca beritanya saja. Ini adalah satu orang yang membuat saya pribadi kagum. Orang ini usianya mungkin cuman sekitar ya seperempat usia saya, mungkin lebih sedikit. Dan nggak terlalu istimewa. Kalau misalkan pun dia bukan orang ini lewat di jalan, ya saya nggak akan notice itu adalah dia. Nah betul banget, saya udah ketemu sama dia. Dan sejak pertama saya ketemu, saya kaget dan kagum sama orang ini. Betul banget, ini adalah si Nyo atau Bertrand Peto Putra Onsu. Dan saya berkesempatan untuk ketemu langsung dengan dia. Walaupun saya udah sering ketemu kalau dengan Ruben dan Sarwendah, tapi saya ketemu dia dan dengan adik-adiknya juga. Tapi kali ini saya pengen bahas tentang si Nyo ini tadi. Dan apa hal positif yang saya bilang ini akan membuat dirinya dan orang di sekitarnya, terutama yang terdekat, akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Dan semoga ini juga bisa membawa satu inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Oke, kalian siap? Sebelum kalian mulai mendengarkan ini, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya punya kartu ini spesial untuk kalian semua yang mengagumi sosok Bertrand. Dan ini adalah kartu The Strength yang akan saya jelaskan melalui lukisan pasir berikut ini. Langit terang sekali tampak menyinari hari itu. Sebuah gunung tampak tinggi menjulang dengan banyak sekali kesuburan di sekitarnya. Ada seekor hewan. Hewan ini tampak seperti seekor singa, tapi melebihi seekor singa itu tadi, ini adalah hewan yang legendaris. Ini seperti sosok sebuah singa legenda yang pernah merajai hutan dan seluruh isinya. Singa ini tampak mengaum, menjulurkan lidahnya, menunjukkan taringnya, dan mengibaskan ekornya. Singa ini tampak kokoh dan gagah sekali, menyeringai. Tapi bersama dengan singa itu ada seorang wanita. Tampak dengan kelembutannya, memandang dengan kasih sayang, melihat ke bawah dengan rambut yang disibakkan dan mahkota yang terbuat dari bunga. Ada tanda infinity di sekitarnya yang menunjukkan bahwa wanita ini memiliki kesabaran yang tak terbatas, tapi bisa mengendalikan kekuatan dari singa ini tadi. Dengan bunga-bunga di sekitarnya, dia tampak mengelus singa ini tadi, memegang rahangnya, sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang lainnya. Dan ini adalah kombinasi yang sempurna antara kekuatan dan kelembutan yang akan menaklukkan dunia. Nah, saya lihat dia ini adalah perlambang sempurna dari kartu The Strength. Ini agak aneh karena dia kan sosok anak masih kecil, sedangkan di sini adanya wanita dan singa. Tapi sebenarnya ini yang pengen saya katakan. Jadi saya pengen bilang kalau Bertrand ini adalah seorang fighter, seorang pejuang. Dia ini orang yang nggak mudah menyerah. Dilihat dari kisah hidupnya yang dulu, dia bukan dibesarkan oleh orang tuanya seperti saya, seperti kalian kebanyakan. Dia dibesarkan oleh kakek neneknya, dan saya lihat dengan itu semua sampai akhirnya dia bisa seperti sekarang. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Bukan saat setelah bareng dengan Ruben, tapi sebelum bertemu. Itu sesuatu yang menginspirasi kita semua. Dan saya lihat memang ada satu jiwa fighter saat saya bertemu dengan Bertrand ini tadi. Ketemu dengan dia itu ketemu dengan orang yang sangat ekspresif. Seseorang yang memang kalau kita lihat, orang ini adalah orang yang akan memiliki kesuksesan di hari nanti dewasa atau tuanya. Seperti seekor singa. Singa itu walaupun kecil, dia tetap singa, tetap menyeramkan, tetap sangar gitu loh. Kita akan tahu kalau dia akan jadi raja. Dan kita akan tahu walaupun pancarannya ini masih kecil, tapi suatu saat ini dia nanti akan berkuasa. Nah, ini yang terlihat dari sosok Bertrand ini tadi. Nah, apa yang saya katakan bukan karena saya ingin menyanjung-nyanjung, tapi yang pertama saya kaget adalah ekspresifnya. Ini mungkin yang juga dilihat oleh
Ruben atau Sarwenda, bahwa saat bertemu dengan veteran ini tadi, dia begitu ekspresif, matanya seakan-akan ingin bercerita. Bahkan saat dia diam pun, kita seakan-akan mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu lewat pancaran matanya. Apalagi kalau dia menyanyi. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin saya sekarang ngefans sama veteran, karena ini benar-benar yang saya lihat ini sesuatu yang dari kecil aja sudah memancar, apalagi kalau nanti dia akan dewasa. Saya udah yakin Ruben Sarwenda nggak akan ada apa-apanya dibanding veteran saat nanti dia nanti dewasa. Dan saya lihat di rumah secara langsung saat kamera itu mati, nggak ada perlakuan yang berbeda. Saya lihat benar-benar ini diperlakukan seperti layaknya anak kandung, seperti saya dulu diperlakukan oleh orang tua saya. Dan ini adalah sesuatu yang kita patut contoh. Kalau dilihat dari rasnya jelas berbeda, dilihat dari asalnya dari mana, dan semuanya ini jelas berbeda, tapi kasih sayangnya tampak sama. Kalau di luar sana ada yang mengatakan kok berbeda dan sebagainya, percayalah, saya sudah lihat secara langsung. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini baru ada di Indonesia seperti ini. Harapan saya kita semua bisa mencontoh, bisa seperti ini. Saya pun kalau memiliki rezeki dan diizinkan, saya juga ingin seperti Ruben juga. Dan ini sesuatu yang saya lihat ada kasih sayang di situ. Ada satu hal yang mungkin walaupun veteran ini nggak dapat saat dia masih kecil, sepertinya dia pun bisa memiliki satu kasih sayang yang benar-benar kuat. Bahkan saat dia juga melihat adik-adiknya, ini dia punya satu rasa yang melindungi, rasa yang ingin seakan-akan itu tadi ekspresif, ya itulah yang saya nggak ini. Nah, ini semua tampak dari lambang infinite yang ada di sini. Dan yang saya lihat di sini, singa di sini ini adalah satu kekuatan besar yang juga muncul dengan kelembutan yang ada di dalam diri veteran ini tadi. Itulah yang membuat dia bisa menyanyi dengan menghayati. Itulah yang membuat dia ini bisa melantunkan semua yang keluar dari mulutnya ini dan menginspirasi orang-orang yang mendengarkan. Ini semua yang membuat kalian semua, anak-anak yang masih pure at heart, yang masih benar-benar tulus, seakan-akan bisa mendengarkan suaranya dan berbicara dalam umur kalian, dan kalian semua muncul nilai-nilai positif dari diri kalian. Nah, kalau dilihat juga dari yang lain, mengingat semua yang dia miliki saat ini, dia juga tidak terlihat sedikit pun sombong. Dia tetap rendah hati, dan dia juga tetap terlihat seperti anak-anak yang lain, manja, bermain-main. Kadang-kadang kalau disuruh juga dia juga ya nggak ada yang dibuat-buat seperti itu. Dan ini semua adalah sesuatu yang ini jadi kekuatan veteran ini tadi. Itu jika saya tidak berkata tentang jiwa seni yang muncul. Dan jiwa seni itu seperti singa ini tadi akan mengaum dengan kuat seiring dengan semua usia yang bertambah. Dan semua kesempatan yang diberikan oleh Ruben dan Sarwenda akan membuat karirnya bersinar lebih terang lagi. Dan kita sekarang sedang melihat ke anak singa yang suatu saat nanti akan menjadi singa yang sebenarnya, dan dia akan merajai dunia hiburan di Indonesia. Ini sesuatu yang akan positif, dan kita melihat bahwa perbedaan, bahwa hubungan darah, bahwa apapun yang kita pikir bahwa itu adalah syarat untuk menyayangi seseorang atau memberikan perhatian yang sama, itu ternyata tidak ada. Bahwa kita semua pada dasarnya adalah darah, daging, dan jiwa yang jika memang itu memiliki semua kelebihan ini, maka akan bersinar menyinari apapun perbedaannya. Dan ini adalah ramalan saya yang akan terjadi. Veteran akan menjadi seseorang yang sukses di kemudian hari nanti. Kalian bersama saya, kita semua akan jadi saksi. Saya Denny Darko, terima kasih, dan nantikan ramalan saya menjadi kenyataan.